Kalau orang kan melihat lawyer itu sesuatu yang menakutkan gitu, orang yang bisa merubah yang katanya yang bisa merubah warna hitam jadi putih kecuali selain tukang cat itu lawyer katanya. Lo sebagai pengacara pasti lo mau punya rumah dulu, mobil dulu biar vouchernya nggak dibagi-bagi kayak istri lo. Halo, kembali lagi ke Breakhouse Channel untuk pembahasan law and business. Kembali bersama Hari Afrizal, advokat terdaftar di Pradi dan kurator terdaftar di API. Malam ini kita juga ditemani sama Stefano Ritanoya, salah satu advokat terdaftar di Pradi, lawyer muda, partner di Akmasya & Co. Gayanya milenial, anak gen milenial ya. Nah, tapi sekarang lo urusan lo? Ya mulai hidup sehat juga. Hidup sehatnya gimana tuh? Tapi kan gue tau lo nggak ngerokok kan? Gue emang dari dulu nggak ngerokok. Ya paling mulai diet mulai nggak makan nasi gitu aja. Nggak makan nasi berapa lama tuh? Gue awal nggak makan nasi tuh mulai Agustus September, ya 5 bulan yang lalu lah. Signifikan berat badan? Gue turun 10 kiloan lah. 10 kilo? 10 kilo. Olahraga juga aja ya? Sambil olahraga, kadang-kadang ya ikut-ikutin anak yang sekarang aja main sepeda bentar, cuma keliling-keliling ke rumah, habis itu olahraga gitu aja. Lari kayak gitu, main bola nggak ya? Main bola justru gue pas Lagi justru pandemi gini? waktu pandemi gini agak susah sih. Walaupun lapangan banyak yang buka tapi ya justru agak susah sih. Gue agak lebih aware aja ya. Kok pacaran jangan terus dong? Kalau pacaran Itu kayaknya menu utama ya? Daripada olahraga itu aja. kan refreshing dari kerjaan sehari-hari. Tapi sekarang milenial juga jarang ada yang ini, jarang ada yang kawin cepet-cepet ya? Nggak juga ya? Sebenarnya kalau nggak tahu ya, kalau dari pihak cowok sih rata-rata sih pengennya sih nyantai. Gue dari perspektif gue ya, pengennya nyantai, ya jalanin dulu. Perspektif gue itu perspektif yang bujangan ya? Iya. Masih lajang lah ya? Gue masih lajang. Kalau Bang Dama udah nggak bisa ya? Beda lagi perspektifnya ya? Susah juga ya. Perspektifnya udah beda berarti. Tapi kalau di zaman milenial sekarang juga kayaknya tekanan-tekanan itu juga udah nggak terlalu, tekanan-tekanan dari keluarga dan lain-lain itu juga nggak terlalu signifikannya ya sekarang ya, udah lebih cuek ya. Lebih cuek. Gak tahu kalau mungkin tekanan itu justru kalau di pihak cewek, justru kalau gua ngeliat dari temen-temen gue ya paling karena temennya udah nikah, dia juga pengen buru-buru akhirnya dekat ke cowoknya. Tapi kalau cowoknya mah santai. Gue tahu, lo sebagai pengacara pasti lo mau punya rumah dulu, mobil dulu biar vouchernya nggak dibagi-bagi kayak istri lo. Biar ada perjanjian pranikahnya ya? Bang Hari gimana Bang Hari? Ya. Kerjaan bagus. Alhamdulillah kalau kerjaan sih ada aja ya, walaupun kita pandemi ya. Di satu sisi bukan kita ini ya, perusahaan-perusahaan banyak lagi ya, perusahaannya lagi inilah ya, lagi Kacau turun, lagi kacau ya. Kita alhamdulillah ada aja kerjaan ya. Kadang-kadang walaupun 1-2 ada yang walaupun kerjaan ada, pembayarannya yang agak susah. Tapi tetap ada jalan. Jangan suka gitu lah. Kalau banyak orang yang masalah kan lawyer makin banyak. Makanya iya. Yang jadi masalah cuma pembayarannya aja. Makanya gue diajarinnya gini, lo kalau minta doa sama ibu lo itu jangan minta misalnya mak saya banyak kerjaan dong, jangan gitu. Ntar akhirnya kerjaan banyak duitnya nggak ada. Jadi kalau minta doa sama mak lo bilangnya, mak doain deh banyak duit. Jadi nanti kalau minta banyak kerja mulu duitnya nggak datang. Nanti kuantiti kerjaan aja yang banyak ya. Duitnya yang nggak ada. Tapi gue ngeliatnya juga kayak Stefano gini kan, gue bisa bilangnya sebenarnya lawyer di generasi milenial lah gitu ya. Menurut gue penyesuaian Vano untuk bisa mencapai titik gue mungkin seumuran Vano belum seberhasil Vano sekarang gitu kan. Udah punya mobil, udah punya rumah, cewek 3 gitu. Satu minggu ya. Ganti. Lo gimana? Itu cewek lu 3? Enggak. Oh enggak ya. Lo gimana lo adaptasi sama
zaman maksudnya sebagai milenial ini adaptasi dengan keadaan ekonomi, peruntungan mencari rezeki dan lain-lain gimana sih? Apa kiat-kiat lo nih? Ya kalau gue sih di umuran gue yang sekarang lebih banyak kalau memang ada kerjaan yang bisa. Kalau pekerjaan gue kan sebenarnya lawyer tuh tujuannya sebenarnya selain ya mencari nafkah, bantu orang juga. Selama apapun pekerjaan yang gue ditanyakan, selama gue mampu, gue ngerasa gue mampu, ya gue terima aja. Kita nggak usah milih-milih kerjaan. Itu salah satu kuncinya ya. Namanya rezeki sih ngalir sendiri itu pasti. Selama gue bisa ngerjainnya, kerjaannya datang ada, ya aku kerjain. Ya. Kalau secara perkaranya sendiri ya apa aja sih sebenarnya gue. Nah soal penampilan loh. Kalau soal penampilan itu menurut lo sekarang lawyer apalagi di Indonesia panas banget kan. Gue juga kadang-kadang lihat teman-teman datang ke sidang, datang kemana-mana pakai jas panas-panasan gitu. Korban Paris lah ya. Gue kayak gerak sendiri gitu. Gue liat tuh gaya lo kayak anak skateboard ya. tapi gue lihat banyak juga ini loh klien lo cukup banyak gitu. Sekarang apa sih yang pengaruh supaya klien-klien itu percaya atau memang gimana sih cara lo menjual diri lo? Karena gue lihat kok sepertinya lawyer-lawyer yang rapi-rapi malah makin gak dipercaya sama klien itu, gimana sih? Sebenarnya soal penampilan gue coba jadi gue sendiri ya, diri gue sendiri. Gue demen penampilan yang nggak terlalu formal maksudnya. Nah, penampilan yang formal itu justru mengesankan menurut gue ya, apalagi klien-klien gue banyak yang seumuran gue. Penampilan yang formal itu mengesankan orang-orang justru takut ketemu gue, wah ini mahal nih gitu. Justru enggak, gue dengan penampilan gue pakai sneakers, ya tetap rapi lah, bukan menyepelekan klien juga, tetap rapi pakai sneakers, meja yang rapi. Menurut gue justru dengan tampilan seperti itu dia bisa jadi lebih dekat sama kita. Oh, jadi komunikasi bisa lebih enak lah ya, jadi nggak kaku lah ya, gitu. Jadi dengan tampilan lo yang sneakeran, kemeja, yang penting rapi, tapi justru membuat lo dengan klien itu jauh lebih dekat lah ya, bisa jauh lebih dekat, lebih enak, lebih terbuka gitu ya. Bang Hari juga sneakerhead deh. Asli. Nah, Bang Hari kan kalau dibilang milenial juga udah gak lucu gitu. Karena jiwa gua milenial. Nah, Bang Hari kan kurator gitu kan. Dan gua ngeliatnya kok selama ini juga orang-orang yang dengan pengacara-pengacara itu juga mungkin niru presidennya juga ya. Maksudnya gini, gue juga lihat beberapa direktur BUMN juga sekarang pakai sneaker. Iya. Sebenarnya kenapa sih Bang Hari memilih gaya yang lebih ke milenial-milenialan sebagai lawyer? Padahal sebenarnya kalau orang kan melihat lawyer itu sesuatu yang menakutkan gitu, orang yang bisa merubah yang katanya yang bisa merubah warna hitam jadi putih kecuali selain tukang cat itu lawyer katanya. Itu nggak kenapa Bang Hari? Kalau gua sih sebenarnya pakai sneaker, meja itu sebenarnya lebih kenyamanan ya, lebih enak, lebih trendy gitu. Terus juga lebih nyaman. Tapi juga kalau ketemu klien-klien tertentu juga disesuaikan juga penampilannya, nggak mungkin pakai itu juga. Kalau dalam pertemuan meeting dengan direksi, kliennya ada yang ketemu adalah direksi, ya kita juga akan sesuaikan juga gitu. Makanya justru direksi perusahaan-perusahaan nggak BUMN aja ya, nggak BUMN aja ya. Mungkin gayanya udah hampir kayak Jokowi ya, pakai sneaker, celana, walaupun celana ada yang celana bahan ada itu kan, tapi pakainya udah pakai sneaker. Berarti Pak Jokowi bisa dibilang sebagai sneakerhead nomor 1 di Indonesia ya? Termasuk lah. Influencer loh ya? Influencer ya. Terus balik lagi ke Bapak Fado. Bapak Fado, dengan usia yang masih muda gini, pasti kliennya banyak kan yang tua kan? Ya, beberapa. Pasti kalau misalnya kebanyakan yang saya tahu kalau klien-kliennya tua gitu kan, ketemu anak muda datang pakai sneaker, bawa berbagai kemeja gitu, itu sering dipandang sebelah mata nggak sih pada awalnya? Kalau pandang sebelah mata, saya kan juga nggak bisa nebak sih sebenarnya dalam hatinya mereka kayak gimana ya. Cuman ya sepanjang saya bisa menjelaskan apa yang dipertanyakan mereka dengan baik, lama-lama kepercayaan itu kan muncul sendiri. Iya. Seperti itu. Untuk menjaga kepercayaan ya selain dengan cara
meyakinkan seseorang itu apa aja sih faktor-faktor lain yang membuat klien, terutama klien baru itu percaya gitu dengan setidaknya oke lah kita memberikan surat kuasa ke Pak Kano gitu. Apa ya Pak, paling kurang lebih kalau misalnya ya kita bisa telah dulu apa nih yang dia mau konsultasikan. Dari apa yang dikonsultasikan kita beberkan permasalahannya apa, kita berikan rumusan masalahnya apa, baru kesimpulannya apa. Ya kurang lebih sebenarnya sama aja kayak kita sehari-hari ya, tapi dengan kapasitas kita sebagai. Tapi trust itu number one ya. Trust number. Ya yang penting utama itu jujur sih. Yang penting jangan pernah ngomong ke klien itu apa yang benar-benar kita nggak bisa, terus kita bilang bisa. Kita bilang misalnya dia tanya bisa nggak saya melakukan ini, terus kita malah bilang bisa, padahal sebenarnya aslinya nggak bisa. Yang penting itu sih. Membangun kepercayaan. Membangun kepercayaannya dengan cara jujur, selalu jujur saja. Aja. Pak Hari, di usia yang sekarang ini dengan penampilan kayak gini, tapi masih sering dugem-dugem gitu ya Pak Hari? Dugem sih enggak juga jarang ya, tapi ini tergantung sikon juga ya. Tapi enggak. Sikon kan ya, kita kan tergantung teman-teman juga, nggak tiap hari juga, nggak tiap hari. Itu kan kita kan perlu sekali-sekali kan dengan banyaknya perkara, mikirin perkara kan kita juga perlu refreshing. Salah satunya kalau di Jakarta menurut saya kalau refreshing itu yang enak tuh ya kita nongkrong-nongkrong di kafe lah sambil denger live musik gitu. Kayak Bang Menama juga. Enggak, gue dengarnya katanya Bang Hari kalau misalnya udah semakin malam gitu gaya keren katanya. Oh iya. Kan ikutin irama. Irama musiknya gimana ya? Irama musiknya. Ikutin irama musiknya gimana kan biar enak. Iya. Bang Hari, enjoy is my life. Ini Enjoy is my life. enggak. Dia ada pergeseran berarti ya. Iya. Maksudnya kita kalau misalnya lihat lawyer senior kita yang rapi dan lain-lain gitu. Ini kan sekarang juga ada pergeseran. Kebetulan yang memang seumuran yang 30-40 lawyer sekarang kan juga pendekatannya lebih santai gitu kan. Cuma menurut Bang Hari nilai-nilai apa sih walaupun dengan pakaian dan cara berbusana atau gaya yang memang lebih ke milenial gitu. Emang apa sih nilai-nilai apa sih yang harus dipertahankan sebagai seorang lawyer sih, Bang Hari? Update ilmu pengetahuan. Update ilmu pengetahuan. Iya, kita harus ngikutin perkembangan zaman juga kan. Ya, jadi kan sesuai dengan kebutuhan pasarnya kan. Ya kalau umpamanya sekarang lagi tren fintech, ya mungkin kita juga harus ikut fintechnya. Ya. Pengetahuan tentang fintech juga harus tahu. Ini fintech kan baru tahun 5 tahun ke belakang lah. Ya itu seperti itu kita juga harus update. Ya dengan berbagai macam cara lah sebenarnya. Dan sekarang juga banyak jangan KUHP dan KUHAP aja yang di walaupun dasarnya tetap itu ya. Iya, tetap dasar hukum kan sebenarnya dari situ gitu. Dan memang sekarang banyak peraturan perundang-undangan gitu. Iya betul sih. Memang mungkin sekarang kan juga banyak muncul miliarder muda kali ya. Mungkin mereka juga lebih nyaman untuk menggunakan lawyer yang seumuran. Karena mungkin kalau misalnya dengan walaupun lawyer yang memang usianya jauh berbeda yang nggak update dengan ilmu pengetahuan dan kondisi sekarang ini, pada akhirnya mereka juga nggak nyaman. Nyaman. Selain mereka kan gini, kadang-kadang mau nggak mau kan sebenarnya apalagi kalau terkait urusan perdata gitu ya, urusan uang gitu kan pasti yang punya uang kan kliennya, yang kita mesti lawyer itu mesti jaga kan sebenarnya uangnya gitu. Mungkin kalau dengan yang milenial, lawyer milenial, mereka akan lebih nyaman gitu kan untuk mempercayakan nasib uangnya kalau misalnya ada sengketa atau misalnya ada transaksi dan lain-lain. Nah dari Bang Vano sendiri kalau misalnya berasa nggak kalau misalnya ketemu klien yang tua dengan klien milenial pendekatannya sama atau memang ada pendekatan cara lain? Kalau secara umumnya mungkin sama-sama aja. Cuman kalau mungkin kita harus lihat juga ya. Kalau yang tua mungkin ada pendekatannya secara personal livingnya harus agak lebih sopan lah, nggak bisa ngasal. Kalau yang seumuran mah justru biar lebih dekat, justru gua harus ngerasa gua harus dekat banget sama dia, gua harus lebih
jagain lah ngobrol. Kalau sama yang tua ya kita ngerem-ngerem dikit. Tapi berdasarkan pengalaman Bang Pano, kalau yang klien-klien tua tuh suka ngedikte nggak sih? Ngediktenya dalam bentuk apa? Mungkin kan dia kan merasa kalau tua itu jadi dia lebih jago dari lawyer ya? Iya, kayak gitu kadang-kadang bisa aku sering ketemu yang kayak gitu kan. Kayak ngedikte itu kan karena dia merasa wah ini seumuran anak saya. Iya. Wah, ini kayak pengetahuannya harusnya lebih banyak saya gitu. Suka ngedikte nggak biasanya? Sering-sering aja. Ada bukan sering, ada aja ya sebenarnya kalau kayak gitu. Cuman kan balik lagi ke kita, ke lawyernya sendiri bisa nggak kita memberikan ilmu yang kita punya kepada dia sehingga dia juga tahu bahwa ilmu yang kita punya itu sebenarnya ya mungkin di atas dia atau mungkin sama juga kayak dia gitu. Tinggal tata cara penyampaiannya aja ya. Oke, terus Bang Hari mau nanya nih ke Bang Hari. Kan nih sekarang lagi pandemi nih. Nah kalau soal pandemi kayak gini sebetulnya dari sisi lihat Bang Hari sebenarnya bisnis apa sih yang masih survive Bang Hari? Sepengetahuan kalau gua sih kalau klien dari pengalaman klien ya perkebunan dan pertanian sih yang masih bisa survive. Justru malah katanya kemarin informasinya kan kalau untuk saham-saham sawit malah meningkat tuh harganya. Kalau yang di pasar modal ya saham-sahamnya dia nggak terdampak dengan pandemi, justru menguntungkan dia pandemi ini menjadi meningkat. Kan kebutuhan pokok kebutuhan pokok yang turunan dari sawit itu kan banyak digunakan, semakin banyak digunakan karena orang kan di rumah aja nih pandemi di rumah aja kayak mungkin ya banyak sering masak apa gitu kan sering dipakai kan turunan dari penggunaan sawit ya gitu. Sejauh ini sih pengetahuan saya sih yang masih bisa selain teknologi ya, kalau teknologi tetap sampai ke depan juga dengan adanya pandemi juga bagus, mungkin ke depannya sampai berapa puluh tahun juga akan bagus lah. Berarti selain perusahaan teknologi selain natural resource itu kan natural resource kan gitu kan kayak tambang dan lain-lain. Memang mau ada pandemi dan atau tidak kan semua itu pasti akan diperlukan gitu kan sebagai bahan baku gitu, sebagai bahan bakar. Kalau terkait dengan pembahasan hari ini kita yang milenial ini gitu. Menurut Bang Hari pada akhirnya si teknologi ini bisa mengambil alih nggak sih peran untuk mengembangkan bisnis itu untuk survive di pandemi? Misalnya saya kasih contoh gini nih, misalnya pengelolaan sawit ini sekarang online atau misalnya jual beli sawit itu online dan lain-lain, itu bisa nggak itu bisa membantu nggak? Sangat membantu menurut gua sih pasti sangat membantu banget. Jadi kita nggak perlu apapun lah ya, nggak sawit aja mungkin ya, dengan adanya teknologi itu sebenarnya salah satunya drone lah ya kalau sawit ya, maksudnya kita nggak perlu keliling sawit, pemilik sawit itu bisa menggunakan drone. Oh iya. Nanti itu juga bisa mempromosikan sebagai marketingnya dia ke pembeli gitu kan. Biasanya kan memang pembeli sawit itu kan juga melihat mau melihat gimana sih keadaan kebunnya misalnya kayak gitu kan. Semua teknologi, pengukuran segala macam lah, teknologi sangat membantu banget. Tinggal penggunaannya aja, kebutuhan itunya kan, mau pakai berubah atau enggak gitu. Berarti memang makin cocok dong dengan gaya berpakaian Bang Hari dan Bang Fano. Iya, milenial banget. Dengan kata umur enggak milenial kan memang hal ini gini, kalau saya nggak yakin lah, masnya gini kayak Mark Zuckerberg itu kan nggak pernah pakai meja. Ya, wajar orang kaya gitu kan. Tapi lawyer di sana kan di Amerika kan masih berpenampilan sebagai lawyer gitu kan. Ya kalau di Indonesia kan sebenarnya saya juga nggak setuju dengan lawyer pakai jas, pakai dasi gitu kan, panasnya luar biasa kan. Memang paling bagus itu lawyer di Indonesia itu kalau memang mau simpel itu pakai batik, udah melambangkan budaya kita. Selain itu simpel, sederhana, mempromosikan budaya kita juga. Kalau itu sering nggak lo kombinasiin batik itu dengan sneaker lo atau dengan gaya milenial lo sekarang? Dengan tetap menunjuk nilai-nilai lo sebagai lawyer? Enggak sih, gue biasa kalau pakai batik biasanya emang tetap formal sih gue jadi. Kalau gue pengen pakai kemeja, baru gue pakai sneakers. Sekarang gue nggak tahu ya.
Ini kan kalau berpenampilan itu kan kenyamanan ya. Kalau menurut gua kurang serak aja pakai batik terus bawahnya stiker kayak Kayak sana jadi kayak analisis. Jadi kayak analisis betul. Tapi balik lagi ya, memang kan lawyer ya pengacara itu kan bukan menjual barang, memang jual jasa ya. Maksudnya jasanya itu dalam arti beda kalau misalnya jasanya itu dalam bentuk kegiatan fisik dan lain-lain. Ini kan sebenarnya yang dijual sama pengacara itu kan pikirannya kan, gimana caranya kita bisa membangun image saja supaya orang percaya kan, don't just the book from the discover kan gitu. Dia bisa juga orang yang rapi itu ya tanpa dengan with my due respect pada rekan-rekan sejawat saya sih sebenarnya juga banyak orang yang berpenampilan baik gitu, tapi begitu klien sudah bayar dan lainnya pekerjaannya nggak dikerjain. Itu kan sebenarnya yang kepercayaan itu yang memang kadang-kadang paling susah gitu. Makanya biasanya saya juga berpikir lawyer itu seperti dokter gitu. Maksudnya dalam arti dokter banyak lah yang bisa menyembuhkan banyak. Tapi kan ada sugesti misalnya yang bisa mensugesti. Iya, bisa mensugesti misalnya katakanlah dia sakit gitu, begitu ketemu dokter langganannya baru ngetok pintunya aja udah rasa sembuh gitu kan. Jadi memang kenyamanan. Kalau itu setuju tuh. Ya. Mau membangun meningkatkan imunnya ya. Kalau ketemu dokternya yang tertentu kan. Iya, begitu pula juga lawyer kan. Maksudnya lawyer sama ya kayak Pak Hari bilang tadi, kalau misalnya sebetulnya kita KUHP sama kitab undang-undang perdaganya itu sama gitu kan. Cuma gimana cara kita mengupdate dengan keadaan sekarang yang punya ini kan. No, dengan perkembangan zaman ini no, sebagai lawyer terkait dengan bisnis-bisnis online, dengan teknologi informasi yang makin berkembang, harapan lo itu sebagai pengacara muda itu peran lawyer itu di bisnis ini gimana sih? Karena kan aturannya juga masih abu-abu ya. Harapan lo tuh gimana sih kalau misalnya ini? Atau apa yang bisa kontribusi lo sebagai pengacara itu bisa masuk ke sisi teknologi informasi yang berkembang pesat ini? Gue rasa harusnya banyak ya yang bisa dikulik lagi dari teknologi ini untuk lawyer. Simpelnya gini, untuk kita di persidangan itu sebenarnya sekarang udah ada ya, di pengadilan udah ada sidang online ya sebenarnya. Cuman kayaknya masih belum terlalu terapin dengan baik. Sedangkan kayak ada beberapa pengacara, gua nggak nyebutin kita di sini atau mungkin teman-teman yang lain, case-nya mungkin bukan cuma 1 atau 2, sedangkan sidangnya lain banyak. Dengan adanya sidang online itu harusnya lebih membantu teman-teman lawyer jadi lebih fleksibel waktunya, dan sehingga jasa yang kita berikan ke klien jadi lebih maksimal juga. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi ini, menurut tuh sebagai lawyer pasti perlu kantor nggak? Kalau kantor sih gua rasa tetap perlu sih kantor. Gimana Bang? Kalau menurut saya sih Pak, untuk apa kegunaan kantor dengan teknologi informasi yang begitu terbuka lebar ini? Selain arsip ya? Iya. Kalau untuk saat ini sih masih perlu ya. Tapi kemungkinan kedepannya mungkin kantor nggak terlalu ini lagi ya. Karena kan ada beberapa kantor hukum besar juga udah menerapkan ya lu nggak perlu datang kerja kantor, yang penting lu ada kerjaan beres gitu kan. Gitu. Semua dokumen arsip udah pakai PDF kan, tinggal dibuka semua arsip dokumen di scan, di PDF, dikirim, jadi bisa ngelihatnya lewat email, lewat maksudnya laptop segala macam gitu kan. Tapi ingat kan nggak boleh beriklan. Oh iya, kalau iklan itu tetap sama kayak dokter, kita nggak boleh beriklan. Iya. Tapi kalau dokter muka gitu banyak sekarang beriklan. Coba mungkin lo bisa beriklan jadi ini model skateboard gitu. Billboard gitu bisa juga kan. Di billboard ya? Iya. Tapi sekarang udah nggak pakai billboard lagi bareng. Iya, orang juga nggak pakai billboard. Udah kan pakai TV yang layar yang gede itu apa sekarang? Apa namanya? LED ya? Ya pemerintah juga jauh lebih enak lah, ganti 5 menit. Tapi gue mau nanya dong, kalau menurut lo berdua itu, kalau misalkan lawyer itu diterapin sistem kayak, kalau dokter itu dulu kan ya orang datang ke rumah sakit atau ke klinik, dia datang bayar, dikasih obat pulang. Sekarang itu ada teknologi, gue ada namanya kayak aplikasi dokter yang dimana kita cuma bisa konsultasi via itu aplikasi, terus kita
bayarnya juga via online gitu. Kalau menurut lo kalau lawyer ada orang bisnismen yang mau bikin aplikasi kayak gitu, gua setuju. Kenapa? Karena lawyer itu untuk memberikan konsultasi itu resikonya tidak bertarung dengan nyawa. Dalam arti gini, kalau dokter ini bicara online, dia tidak mungkin dokter itu untuk melakukan pemeriksaan dia harus menyentuh secara fisik, dia melihat secara fisik sebelum dia memberikan sesuatu. Itu kan berhubungan dengan nyawa. Jadi sebenarnya gue nggak setuju kalau misalnya dokter itu memberikan obat via online. Bahkan di beberapa negara aja pernah lihat hanya untuk beli Panadol aja harus pakai resep. Karena itu sangat riskan karena itu terkaitnya sama obat. Kalau lawyer itu dimungkinkan bisa, cuma itu tergantung kepada kenyamanan kliennya aja. Gitu. Kenyamanan kliennya dalam arti apa? Karena kan kalau kita sebagai lawyer itu kalau urusin perdata, dulu gue inget banget almarhum Atmandoyo Nasution bilang, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menangani klien kalian. Karena kenapa? Pada saat Anda menangani pidana, Anda berurusan dengan kebebasannya dia, kemerdekaannya dia. Kalau Anda berurusan dengan perdata, Anda berurusan orang itu menyerahkan kepada Anda mengenai uangnya dia. Jadi bersungguh-sungguhlah dengan itu. Sepanjang itu masih bisa di-cover dengan baik oleh lawyer, seharusnya tidak apa-apa. Tapi balik lagi, dalam terutama untuk masalah litigasi ataupun mengenai memberikan opini, kadang-kadang kan kita kalau ngomong soal litigasi itu kan kita berhubungan dengan pengadilan. Kita hanya bisa memberikan argumentasi, pembuktian dan lain-lain untuk memenangkan satu perkara, betul kan? Tapi kan sebenarnya keputusannya bukan di kita. Keputusan itu kan ada yang di majelis hakim. Begitu pula dengan transaksi. Kita akan memberikan opini bahwa ini perjanjian ini aman dan lain-lain, terjadi suatu sengketa kan itu juga susah. Tapi kalau pendapat pribadi saya, dengan adanya online itu, sepanjang itu hanya sebatas konsultasi, itu masih dimungkinkan. Dan memang akan lebih baik apabila konsultasinya itu up to date dengan perkaranya. Beda kan kita juga banyak literatur kita mau nanya soal apa, tapi kan itu kadang-kadang setiap kasus berbeda. Jadi kalau memang mau kasarnya mau bikin halodoc lawyer, saya rasa sepanjang itu sifatnya konsultasi itu bisa. Sebenarnya kalau kayak halodoc, kalau cuma konsultasi sebatas yang ringan-ringan aja ya, nggak ada cara complicated gitu. Sebenarnya hukum online pun udah menerapkan itu jauh sebelum itu gitu. Cuma pertanyaan seperti ini nanti dijawab sama dia ya, dari member-member hukum online juga yang mendaftar situ kan ya, para lawyer-lawyer yang daftar di hukum online sebenarnya tidak berbayar, bisa-bisa aja. Tapi kalau perkaranya udah nyangkut ke masalah litigasi, mungkin udah langsung umpamanya dia sebagai pihak tergugat ya kan, mungkin nggak bisa juga. Kalau yang saya nggak setuju itu kalau lawyer itu dijadikan marketplace. Maksudnya penunjukan lawyer itu ditaruh di platform marketplace, jadi menunjuk lawyer itu berdasarkan Tokopedia dan lain-lain. Itu saya nggak setuju. Walaupun sekarang sudah ada juga beberapa website yang bilang butuh lawyer. Dan kalau misalnya dari luar negeri juga kan, kalau mau tahu lawyer Indonesia kan lihatnya dari website. Kalau sepanjang hanya website mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau jadi marketplace nanti penilaiannya jadi subjektif dan pertanggungjawaban atas kualitasnya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, nggak kayak lembaga-lembaga survei gitu yang mau buat marketplace-nya. Apa? Maksudnya? Bukan, jadi kayak marketplace. Jadi kayak misalnya Tokopedia itu kan sekarang barang yang dijual itu kan misalnya sepatu, sneakers, misalnya, tapi ini lawyer, misalnya lawyer khusus lawyer-lawyernya. Ya, itu spesialisnya masing-masing gitu ya. Kalau itu tetap di stiker, buku dapur dan lain-lain, invest nggak apa-apa lah gitu. Benda lah ya. Benda lah, tapi kalau jasa nggak terlalu itu. Kita balik lagi Pak Kari. Berapa banyak koleksi stiker ya? Enggak banyak sih, kayaknya masih banyak Bang Pano nih. Ini sneaker head juga dia. Tapi sebenarnya ngeri juga ya, maksudnya gini. Dengan uang yang nggak gampang maksudnya gini, lawyer kan identik dengan legal fee yang nggak kecil gitu kan, penghasilannya besar. Artinya pasarnya sneakerhead, kalau banyak lawyer yang jadi sneakerhead itu laku banget ya pasar sangat sneaker laku ya. Kalau semuanya mau beli sneakers, lawyer wah yang jualan. Tapi trennya memang di pengadilan juga orang sidang udah pakai sneaker, lawyer udah banyak kan sih, udah trennya memang ini. Mungkin sneaker 5 tahun ke sini kan semakin meningkat kan, reseller juga yang jualnya juga gila-gilaan ya harganya. Nah, Bang Ari milih mana, sneaker atau sepatu duri-duri kayak Bang Hotman?
Sekali-sekali mungkin bisa dicoba. Pakai celana, pakai jeans ketat, pakai jas, pakai duri-duri ya. Kayaknya lebih enak sneaker. Tapi kalau cincinnya belum mampu ya. Jadi gini-gini ya. Tapi kalau pernah punya cita-cita waktu dulu masih kuliah gitu, gua kalau besar kayak Pak Hotman ntar gua kalau banyak duit gua pakai jas, pakai cincin gede-gede gabat gitu. Ada nggak? Apa nggak pernah ya? Enggak. Lo lebih seneng. Gua suka Hotman, tapi sukanya argumentasinya ya, bukan gaya penampilannya. Tapi kalau memang kalau bisa pernah bukan Pak Hotman ya, gua nggak mau Pak Hotman. Tapi kalau misalnya pakai itu, jadi nanti jatuhnya lo kayak gadun ya jadinya. Kalau kayak gini-gini kan lo, kalau saya enggak. Jadi kalau gini nih saya enggak. Saya gadun, lo tetap gadun. Penampilannya nggak kayak gadun. Kalau Pando kan belum bisa dibilang gadun. Jadi misinya beda nanti. Mau cari gadun atau mau cari ini? Mau jadi cari klien apa mau jadi gadun gitu. Enggak, tapi ada dengan karir lo sekarang ini sebagai lawyer yang cukup sukses gitu, gampang nggak dapetin perempuan dong? Waduh, pertanyaannya mantep banget ya. Enggak sih, sebenarnya kalau cewek itu kan sebenarnya ya bukannya gampang, maksudnya ya mungkin jadi lebih banyak aja yang kita kenal semenjak gue jadi lawyer. Dengan pergaulan gue banyak cewek-cewek yang bisa gue. Tapi cewek-cewek seumuran lo, untuk lawyer yang seumuran lo ya, bukan seumuran Bang Hari ya, seumuran kita lah. kita seumuran kita lah. Itu cewek-cewek sedang lawyer muda yang baby, yang rapi atau yang kaya lo? Gue gak tau deh. Kalau yang, ya, tapi itu masing-masing cewek ada juga yang suka yang kayak gitu. Cuman kayaknya sih yang lebih casual kalau lebih suka. Ya, banyak kelihatan banyak duit ya. Iya. Jadi Bang Fano, berarti cewek-cewek juga tergantung ya? Gantung sih. Ada juga yang suka yang rapi-rapi, formal-formal itu ada juga. Tapi kan kebanyakan menurut gue ya, kalau yang gue lihat sih mungkin lebih casual. Tapi kalau misalnya dengan casual kan mungkin cewek-cewek itu juga nggak, pada saat cewek-cewek suka sama lo juga berpikir dia suka sama gue bukan gara-gara gue lawyer, gue gara-gara suka gue nya gitu kan. Iya. Dan dulu gue pernah dengar juga dari si Bang Farad juga pernah bilang, kok lawyer banyak ceweknya sih, ya kan dengan cara dia, pengetahuan dia, wawasan dia, cara berbicara dia gitu. Gue sih gue terus terang. Tapi enggak itu ya, bukan karena lawyernya sering menjanjikan ansor ya? Ansor ada. Para wanita ya kali ya. Tapi itu ansor itu juga bisa dipidana loh. Ya beneran. Dulu pernah ada kasus, gue lupa di mana. Jadi memang ada suami orang ngambilin perempuan, begitu hamil ditinggal. Terus si perempuannya itu lapor polisi penipuan. Jadi unsur masuk barang siapa dengan satu rangkaian kebohongan, benar kan maksudnya? Menyebabkan itu kan jadi jurisprudensi itu. Itu jadi jurisprudensi ya? Iya. Jadi kalau masih Rekar kan Habib Agung itu terkenal juga jurisprudensi. Itu dia terkenal juga. Jadi keperawanan perempuan itu disamakan dengan benda. Dengan benda ya? Iya, secara perdatanya ya. Secara perdata ya. Jadi bisa digugat ya? Iya, bisa digugat. Tapi pidana nggak bisa. Nah, secara pidana sih, nah ini juga jadi masalah juga sebenarnya. Jadi buat lo takut juga untuk ngambil perempuan ya? Bukan ya. Padahal hubungannya kan mungkin suka sama suka. Makanya lo jangan ganteng-ganteng. Kalau memang lo mau hamilin perempuan ya cari yang paling yang bakal lo nikahin lah, ntar gitu lo dilaporin lagi. Tapi lo seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya umur lo akan tetap dengan style lo kayak gini atau akan menyesuaikan dengan zaman atau nanti suatu saat lo akan jadi seperti Bang Hotman? Kalau gue sih penampilan dari dulu ya senyamannya gue ya. Gue berpakaian kayak gini ya karena gue nyaman kayak gini. Ya itu sih gue akan kayak gitu sih. Kalau Bang Hari gimana dengan yang makin menua ini? Kok makin menua, makin muda? Nah kalau penampilan sih tergantung ini ya, maksudnya kalau gue cuma ke kantor doang, cuma ini ya gue dengan sneakerhead gue. Tapi kalau ketemu klien juga kita penampilan juga harus menjaga penampilan juga.
penampilan rapi kan. Rapi ya. Iya. Apalagi di sidang lah. Kita menghormati sidang lah. Kita harus menghormati sidang. Yang penting rapi. Tergantung situasi lah. Nah, sama satu lagi yang mau gue tanya. Kan kalau di Indonesia ini kan mengadopsi hukum Belanda. Jadi kalau kita bersidang pidana itu pakai toga kan. Nah, yang gue heran banyak teman-teman pengacara juga udah tahu dia pakai toga, tapi pada saat dia datang ke persidangan dia tetap pakai jas lengkap dan lain-lain. Itu nggak panas ya? Saya nggak tahu ya pemikiran dia. Kalau saya sih panas ya, apalagi di sidang di pengadilan. Tapi pengadilan Jakarta udah lumayan lah ya, udah pakai AC semua lah. Kalau di luar Jakarta kan kita tahu sendiri lah. Tapi sebenarnya boleh kan, maksudnya dalam arti sepanjang dia datang masuk pakai toga dalam kaos pun nggak masalah kan? Nggak jadi masalah. Yang penting datang pakai toga sih. Pakai toga ya. Iya, yang penting kan pakai toga. Cuma nggak kelihatan lawyer aja gitu ya. Tapi sebenarnya nggak, tapi juga banyak lah maksudnya lawyer pakai rapi juga nggak menjamin. Tapi kalau di sidang sih, gua terus terang masih setuju kalau misalnya kita menghormati sidang dengan berpakaian rapi gitu ya. Iya. Menghargai pengadilan. Oh, satu lagi, banyak nggak senior lo yang sirik dengan kemajuan karir lo sekarang? Bapak Enggak sih kalau atau misalnya, Bang, mau kerjaan lah Bang, gitu deh, Bang, mau kerjaan lah Bang. enggak. Kasih lah, kirim lah kok banyak klien gitu. Oke. Gue sebenarnya jujur aja gue jarang berkomunikasi sama senior gue, jadi sampai saat ini sih belum ada yang tertarik mungkin nih gue rasa. Enggak. Gue sih hubungannya baik-baik aja enggak. Gue nggak tahu ya kalau di belakang ya, kalau ketemu ya kita ngobrol biasa, silaturahmi biasa aja. Ya karena kan Kalau lawyer kalau berbagi perkara itu menurut gue biasa aja ya. Ya kalau kita ada perkara kita nggak bisa handle atau memang dia teman kita yang lebih sering dan lebih jago masalah case tertentu ya kita limpahin, begitu juga sebaliknya kan. Tapi lo ada syarat nggak? Gue mau bagi kerja tapi lo mesti sneakerhead kayak gue juga. Oh enggak dong. Oke. Kalau itu gak ya? Pokoknya yang penting Karena style orang memang bisa rubah. Itu kan nanti masuk ini lagi asasi manusia. Iya. Tapi kalau style yang masih ikutin lo semua nanti akhirnya jadi rapper semua. Oke, jadi gua setelah pembicaraan ini sih menarik sih ya. Maksudnya gini, ada pergeseran gitu ya. Walaupun memang nilai-nilai sebagai pengacara itu nggak boleh kita kesampingkan lah atau kalian terdegradasi lah dengan penampilan kita lah. Tapi memang ada beberapa occasionally ada beberapa waktu memang kita harus menyesuaikan juga dengan tata cara berpakaian kan. Dan memang yang gua selalu yakini adalah bahwa hubungan kita dengan klien itu adalah kepercayaan, bukan soal menang kalah. Tapi jangan pernahlah kita mengkhianati klien lah gitu kan, apapun yang terjadi gitu. Memang integritas itu nomor satu sih kalau menurut saya gitu. Ya betul, saya sependapat sih, gue sependapat style itu penting juga kalau lawyer ya. Kalau style itu kan tergantung, mau sneakerhead, mau formal kayak si rajanya Hotman Paris Utapia kayak gitu. Ya. Itu tergantung sikon aja kita pemakaiannya. Tapi yang terpenting sih kalau lawyer itu menurut gue sih trust ya kali ya. Itu yang paling utama gitu. Nah, kalau Bang Pano sendiri gimana tuh Bang Pano? Lo gimana? Ya sama sih sebenarnya kurang lebih. Ya, yang penting itu kita dapat menjelaskan apa permasalahan dia dengan baik, menyelesaikan permasalahan dia dengan baik. Kita membangun trust dengan baik juga, penampilan itu bakal jadi dilihat yang kesekian lah pasti. Oke, good luck Bang Pano. Semoga sampai tua jadi lawyer. Disumpahin. Semoga sampai tua jadi lawyer. Sukses, jaga integritas. Mudah-mudahan dengan ilmu kita semua sebagai pengacara bisa memberikan selain advokasi juga edukasi yang baik ke klien dan bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bang Pano dan Pak Hari. Sebelum ditutup jangan lupa apa? Sebelum ditutup Jangan lupa apa? Like. Oh iya. Masa udah nonton kan kita kan untuk membangun bangun apa namanya? Sebelum tutup ya, jangan lupa Pak Hari silakan like, komen dan subscribe. Iya,